Oke, kembali lagi di Engber TV. Kali ini kita akan ngebahas tentang horor, lebih tepatnya paranormal experience. Udah ada di samping saya teman-teman saya, boleh diperkenalkan namanya. Dari itu siapa namanya? Saya salah satu ya tamu undangan kesini, nama saya Wildan. Namanya Wildan. Satu lagi teman saya yang ini, Nama saya adalah Raihan. Rehan. Di sini kita akan paranormal experience dari masing-masing mereka. Ceritain tentang pengalaman horor. Tapi sebelum masuk ke mereka, kita bacain dulu ada paranormal experience juga yang dialami oleh teman-teman kita di Twitter. Kita akan bacakan threadnya, nanti kita cantumkan di deskripsi untuk linknya. Ini ada, kita bacain dulu aja ya langsung ya. Boleh. Yang pertama ada dari Jordi ST. Nanti kalian bisa baca di thread itu. Jordi ST. Dia judulnya hantu di WC Mall. Ini kita kasih judul sih. Cuman intinya adalah hantu di WC Mall. Bacain langsung aja ya. Langsung aja. Oke, ini kejadian ini di Mall Grand Indonesia teman-teman, di lantai LG sekitar 2017 atau 2018 katanya. Dia ini sama teman-temannya nonton Midnight. Setelah beres nonton, si cewek ini ke WC untuk buang air kecil. Kemudian ketika lagi di WC itu, dia ngerasa di depan pintunya itu ada suatu makhluk yang berdiri. Kemudian ketika dia panik. Terus Tunggu sebentar, kenapa dia bisa panik ya? Siapa tahu itu manusia gitu kan. iya, tapi itu midnight gitu. Oh iya, oke. Dia ngerasa ada makhluk di depan dia berdiri. Oke. Kemudian dia sebelum buka pintu dia baca doa. Dia kebetulan orang Kristen atau Katolik ya, saya kurang tahu. Dia bilang Bapak kami gitu. Terus pas dia buka pintunya, ternyata si makhluk itu ngebales. Bukannya kabur, bukannya takut hantunya, tapi dia malah ngebales. Bapak kami yang ada di surga. Pernah gak sih kalian, maksudnya kalian menyerahkan diri kalian kepada doa yang bisa menyelamatkan kalian, tapi doa itu mulai disepelekan gitu? Yang jadi masalah, diriku tidak pernah menemukan hal tersebut. Pernah gak sih? Sama makhluknya juga nggak pernah ketemu. Tentunya nggak pernah ya? Nggak pernah tentunya. Nggak tahu kalau Rehan. Masalahnya ini yang kita bacain, ini tuh lintas agama kan? Iya. Jadi dia mau baca doa Kristen, mau baca doa Islam, mau baca doa Buddha, ini ada di thread ini. Atau mungkin bisa aja itu manusia, bukan makhluk astral atau apa. Kan bisa aja. Coba kita bacain terus selanjutnya ya. Iya, boleh. Nah, tadi kan itu dari Jordi ST ya. Kita bacain ada dari Dirt Bag Baby. Ini kita kasih judulnya hantu La Ilaha Illallah. Kenapa? Coba saya baca ya. Dia temennya lagi tidur. Kemudian pas kebangun, dia lihat ada cewek duduk di atas lemari bajunya. Yang ada kebetulan lemari bajunya itu ada di seberang tempat tidur. Karena takut dan kaget juga, dia langsung merem, langsung nutupin mukanya sambil baca-baca La ilaha illallah. Terus yang bikin kaget adalah setannya ini tiba-tiba pas dia buka mata pelan-pelan, setannya, si cewek yang tadi ada di atas lemari, pindah ke atas dadanya. Terus sambil La ilaha illallah. Lagi-lagi yang bikin seremnya adalah lu baca doa, lu berlindung kepada Tuhan dengan doa, tapi si setan ini malah lebih hafal dan malah mempermainkan doa itu gitu. Harusnya dicoba untuk doa yang lebih panjang. Mereka hafal nggak? Iya. Ini nggak ada gitu yang doanya lebih panjang gitu.
Masih banyak sih. Masih Cuman banyak ya? sebelum masuk ke cerita selanjutnya, kita selingnya sama cerita-cerita kalian dulu deh. Boleh. Oh, pengen denger deh yang dari tadi Kan dari tadi senyum-senyum kayak meresapi, menyembunyikan sesuatu di pikirannya. menyembunyikan sesuatu. Jadi saya Coba punya gimana? pengalaman cerita ya dari Ini pengalaman diri sendiri. teman saya sebenarnya. Oh, bukan pengalaman. Bukan. Ya. Teman saya waktu itu kebetulan waktu kecil tinggalnya sama neneknya. Rumahnya itu di kampung ya. Di sekitaran depannya itu halaman-halamannya itu masih kebun. Di sebelah kanannya itu kebun ada makam lah, tapi jaraknya rada jauh dikit. Nah, tinggalnya kan berdua dan neneknya. Kebetulan ibunya itu sama ayahnya itu udah pisah karena ya problem. Ibunya kerja di luar negeri jadi TKW. Dia kerjanya di Oman. Anaknya itu mungkin karena tiap harinya nggak dapet kabar dari ibunya, dia tuh sedih gitu, kangen, selalu nanya ke neneknya, ibu kapan pulang, ibu kapan pulang. Ya udah tiap harinya mungkin karena nggak ada kabar ya udah. Nah, ketika tengah malam dia tidur dengan neneknya di kamarnya. Tiba-tiba ketika dia terbangun setengah sadar, kamar terbuka sendiri. Dilihat dari bayang-bayang ada ibunya datang. Ibunya Ya, ibunya datang. Dia kira oh itu ibunya gitu. Datang ke dalam, masuk jalan biasa, mukanya biasa, mirip dengan ibunya, mirip persis bisa sama ibunya. Ngelus-ngelus mukanya, ngelus-ngelus rambutnya. Gak ngomong, gak apa, ngelus-ngelus. Terus dia keluar lagi. Nah, dia langsung bingung. Hari itu mungkin dia emang ibunya. Nanya kan neneknya lagi, ibu sudah pulang ya? Tidak, ibu belum pulang. Ibu masih di luar negeri, masih kerja. Nah, mungkin dia sangka semalam itu hanya mimpi. Hari selanjutnya terjadi lagi, neneknya lagi di luar, belum tidur. Dia udah tidur di luar seperti biasa. Jam 2 malam kebetulan neneknya mungkin lagi di kamar mandi atau di mana ya. Sama, terbangun setengah sadar, itu terbuka dan perlahan. Lalu datang lagi ibunya. Matanya kelihatan sedikit merah, mungkin kelihatannya sedikit merah, masuk ke dalam seperti biasa, ngelus-ngelus. Terus sambil sekarang mah ada dia bicara. Nah 3 kali. Udah aja keluar. Dia terbangun sekarang, lari keluar. Tanya ke neneknya, aku lihat mama, mana mama? Tadi dia masuk ke dalam kamar, terus dia keluar, keluar tidak ada. Dan dia tahu kalau misalkan daerah sini sebelumnya, sewaktu kecilnya juga, sewaktu ibunya masih mengandung anaknya, dia sering diganggu karena pas pertama sekali ibunya mengandung anaknya, sering diam di ruang tamu, di belakang ruang tamu. Ini kayak sofa kayak gini ya. Di belakangnya tuh kaca besar gitu ya, kayak ruang tamu kaca besar. Yang kayak gitu. Dia sering diem di sini sore-sore itu. kaca cermin ya bukan cermin, kaca di luarnya itu langsung ke halaman. Nah, kaca gini, tapi kacanya enggak ya besar gitu, tapi di sini tuh yang sekat-sekat gitu. Lagi diem di sini ngeliatin ke belakang sambil kadang-kadang ngobrol sama neneknya udah pergi ke dalam. Jam berapa ya? Jam 9 malam, jam 10 malam, nggak tahu ngapain ya ibunya malam kayak gitu. Diem di sini, ngeliatin di sini. Tiba-tiba kan di sini tuh tembok langsung ya. Ini tembok kaca, tembok batas gitu, kayak diem di pojok gitu ya ibunya di kursi. Tembok segini lah, ini kacanya yang sekat-sekat, terus kaca lebar gitu. Diem di sini. Ya, di sini malam kan depan halaman kebun gede-gede ya. Rumahnya tuh kayak yang jauh sama tetangga, nggak terlalu jauh tapi jauh lah lumayan. Kayak gini. Tiba-tiba muncul, pocong, pingsan langsung. pocongnya dia Gini langsung. Aduh, kelihatan hitam sat gini. Wah, ibunya kaget langsung. Itu dia langsung mual pingsan gitu langsung. Neneknya mungkin tahu, mungkin ini hantu yang kemarin waktu kecil ibunya mengandung anaknya. Sekarang kejadian lagi ngeganggu anaknya. Tapi kejadian kayak gitu tuh sering loh. Jadi dia menyerupai seseorang gitu ya, seseorang yang kita kenal. Kayak misalkan sering kan kejadian kayak suaminya lagi keluar kota, terus tiba-tiba pulang, tidur kan di sampingnya, tapi tiba-tiba nanti ada telepon dari suaminya, masih di luar kota, ngabarin, loh tadi yang datang siapa. Itu kayak kejadian itu tuh sering banget ya.
kejadian. Dan ini terjadi sama temannya Rehan yang menyerupai ibunya, Ya. yang tiap malam tuh suka datang mulus-mulus. Ini nggak kebayangnya tuh pada saat kita pulang sekarang, ternyata yang kita itu bukan bisa kasih. Kacau. Apalagi kita kan Apalagi suka pulang malam ya, apalagi pulang kerja atau pulang kuliah malam nih kan. Pas pulang gitu, buka pintu, lihat keluarga kita lagi makan gitu ya kan. Ya kita kira itu keluarga kita, pada saat kita lihat ke kamar mandi, ternyata ada mereka gitu. Aku boleh cerita satu lagi ya. Ini baru-baru dapat informasi hotline. Hotline sih. Ceritanya gini. Kita kasih contoh pakai di sini aja ya. Di rumah, misalkan aku tinggal di rumah nenek, di rumah itu besar sekali ya. Di rumah itu yang tinggal nenek, aku, kamu sama ini ya. Aku datang masuk. Kalian tadi tahu ya, kamu kuliah, aku kuliah, misalnya kerja, belum pada pulang. Aku udah pulang duluan, masuk dalam. Ketemu nenek, salam nih seperti biasa aja. Nah tiba-tiba ketika aku beres, misalkan aku kamar mandi nih, keluar terus ke kamar, keluar dari kamar, aku ngeliat ada kamu keluar dari kamar mandi, habis dari mandi. Lo pulang kan? Nggak kejawab, senyum, jalan aja ke kamarnya. Atau nanya kan, Nek udah pulang ya, mungkin dia kuliah udah pulang duluan, mungkin jam 12 ya, siang-siang dia udah pulang duluan, mungkin dia udah beres duluan. Ya aku mikir, oh ya mungkin dia udah beres duluan nih kuliah, ya udah lah ya ke kamar. Gua ada urusan duluan. Datang kamu dari ruang tamu. Baru aja dia beres mandi. Gitu. Tadi siapa? Sering banget kayak gitu. Terus siang-siang gue langsung ini siapa? Sudah lah. Karena nggak tahu waktu ya, mau malam kayak mau siang kayak. Tapi itu masih diam aja gitu, dalam artian ya cuma senyum terus pergi gitu. Iya. Yang lebih serem tuh aku pernah dengar cerita dari temen, sepasang suami istri ini kejadiannya. Si suami itu mau berangkat dinas lah, keluar pulang. Si istri sebenarnya nolak, soalnya kan baru aja nikah, belum dikaruniai anak, udah ditinggal lagi dinas. Lagi pula kata suaminya akan lama sudah dinas. Tapi ya akhirnya diikhlaskan. Pada saat suaminya pulang, sang istri itu ngomong, pada saat baru pergi, si suami ini tiba-tiba dia balik lagi. Dia tiba-tiba pulang lagi. Ditanya kenapa, si suami malah bilang gini, aku tiba-tiba lagi on, langsung ngajak ke kamar. Iya. Oke. Dalam seminggu itu berturut-turut kejadiannya, kata si istri. Ini dalam artian si suaminya ini makan, tidur, ya hidup bersama kan dalam seminggu. Tapi pada saat udah dalam rentang waktu seminggu ini, si suaminya tiba-tiba berangkat aja. Nah, setelah udah beberapa bulan kemudian, suami tiba-tiba pulang, nggak ngabarin, dan diulangi lagi lah kejadian tersebut. Kejadian sama kayak waktu itu. Diulangi lagi lah, ngomong ke si istri, aku lagi on katanya. Pada saat udah seminggu kemudian, dia lagi tidur si istrinya, tiba-tiba dapat telepon dari suaminya. Ya. Katanya gini, kamu gimana di sana, kabarnya baik-baik aja kan? Nah kan itu serem. Nah, ini yang di sini siapa? Ini tuh apa ya? Ada yang bilang mungkin jin Korea. Artinya apa namanya? Yang menyerupai dia sama perilakunya, tapi dia jin. Ada juga kalau dalam dunia barat tuh doppelganger, artinya kembaran kita. Cuman kalau yang ini tuh nggak tahu sih ya, soalnya yang nyebelin adalah kita nggak tahu, kita nggak nyadar gitu. Iya, kita nggak nyadar. Di pandangan si cewek itu kan, si istri itu kan dia balik lagi. Iya, tapi secara realita kan dia tetap aja terus. Ini bisa jadi science, bisa jadi horor kan. Ini bukan ada niat nakut-nakutin kalian yang mau nikah ya, enggak. Tapi ya ini cuma cerita. Tapi kita sih, sering mendengar kejadian kayak gini. Iya. Tiba-tiba suaminya lagi keluar kota. Tapi ada kelanjutannya tuh sebenarnya. Gimana tuh? Kelanjutannya katanya gini, akhirnya si suami istri ini pergilah ke ustad. Dan ternyata ke scan lah sama si ustad tersebut. Katanya iya di dalam istrinya tuh ada jin. Dan katanya si jin ini mencintai si wanita tersebut. Oh jadi si suami hayalan
bohong-bohongannya ini ternyata jin berasal Jin, dari istrinya. nempel di istrinya, Wah. mencintai si istrinya, akhirnya disuruh pergi kan. Kalimat terakhir yang si jin ucapkan tuh, oke aku akan pergi, tapi tolong ingatlah aku selalu mencintai. Wah bahaya itu. Kalau udah kayak gitu Itu bahaya itu. bisa jadi dia benar-benar pergi atau Aku cuma pura-pura enggak, pergi, pura-pura. ngambil kesempatan suaminya gak ada. Wah, Kok jin bisa gitu ya? Bisa gitu. pertama aneh. kali aku dengar cerita itu tuh langsung wah anjir gila. Ini aku juga punya sih, aku punya cerita yang bukan aku sih, cuman aku pernah baca, lupa lagi lah sumbernya di mana, cuman ini ada cerita mirip-mirip juga, doppelganger atau jin korin lah istilahnya. Jadi di rumah dia tuh dia tinggal kakak sama adik berdua doang, soalnya orang tuanya lagi pada keluar kota nih, beberapa hari. Suatu malam si kakaknya ini masih di kamar, baru bangun tidur malam-malam. Dia nyari-nyari adiknya. Pas dia keluar kamar ternyata adiknya lagi nonton TV di ruang tengah lah ya, ruang TV gitu, lagi nonton. Terus dia ngobrol sama adiknya, mau makan gak gitu ya, mau dibikinin mie gak gitu. Oh mau. Oke, jadi si kakaknya ini pergi ke dapur bikinin makanan untuk berdua. Terus tiba-tiba dia kan cuma tinggal berdua nih ya, adik sama kakak doang. Tiba-tiba ada yang ngebuka. Jadi si dapurnya ini di belakangnya itu WC. Jadi nyatu nih, ada dapur ada WC. Keluarlah dari WC, pas dia lihat ternyata adiknya. Dia bingung nih. Dia baru masuk ke dapur Tiba-tiba dan gak ada langkah apapun, tiba-tiba truk keluar adiknya dari WC. Dia kaget nih. Loh kok kamu di sini? Perasaan tadi lagi ke WC, lagi nonton di ruang tengah. Terus dia intip sama-sama nih. Tapi itu yang di depan siapa nih? Jangan-jangan hantu. Tapi si adiknya ini ngobrol gitu. Enggak, aku dari tadi emang di WC. Oh gitu, coba kita lihat, kita intip yang ada di ruang tengah siapa. Pas diintip berdua nih, si adik sama saya intip, ternyata masih ada. Si adiknya yang di tengah itu masih ada. Tapi pas dia lihat ke belakang juga masih ada. Jadi dua adiknya ini solid. Terus karena itu jangan-jangan hantu, kata si kakaknya. Terus yuk kita sergap, kata si kakaknya. Pas dia, jadi si kakak adik ini tuh dia pelan-pelan ngedeketin si adiknya yang di tengah ini, makhluk yang di tengah ini. Pas udah deket, pas dia pas dia langsung dia pegang si adiknya. Si adiknya di tengah ini juga kan kaget gitu ya. Kak apaan sih, ngagetin aja malam-malam. Terus si kakek ini kaget tuh, kok dia kepegang, dia nyadar, dia kayak adiknya biasa. Pas dia lihat ke belakang nggak ada. Pas dia lihat nggak ada, terus dia ceritain kan tentang kejadiannya tadi, kayak gini. Kamu tadi keluar dari WC? Oh enggak kok, dari tadi aku nonton TV. Akhirnya oh ya udahlah, dia nggak jadi masak. Terus udah tidur aja ini udah kebener lah. Pas dia tidur di kamar, oke, matiin apa segala macam ya, tidur. Si adiknya ini tidur di atas, si kakaknya tidur di bawah, jadi ranjangnya gitu ya. Pas dia lagi tidur gitu kan, biasa aja gitu, kayak ada yang gerak-gerak di atas segala macam, kayak lagi tidur ya. Pas gitu dia dapat telepon. Halo, siapa ini? Kak, ini aku, bukain dong pintunya, aku di depan pagar. Ini lu di prank sama hantu, men. Pertama yang di tengah, yang di WC, yang di tengah lagi, terus tiba-tiba ada di depan pagar. Berarti selama ini dua anak ini itu ngeprank dia, men. Anjir. Ini nggak bisa dipercaya. Berarti kalau misal ini kita nggak tahu ya, antara dua ini tuh bener-bener bukan si adik yang di pagar ini, si adik atau bukan juga kita nggak tahu ya berarti.
ada 3 kemungkinan ini. Gimana kalau misalkan saya buka pagar si adiknya nggak ada kan? Bahaya juga. Lebih Pada saat serem lagi. telepon lagi lihat ke atas adiknya juga nggak ada, bang berarti yang di pagar asli. Ada 3 kemungkinan, 3 kali prank juga. Serem sih mind blowing maksudnya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan kalau kejadian kayak gitu, itu anaknya anak jin atau anak manusia? Nah, itu. Bibitnya jin, tempatnya jin. Iya. Atau berarti jadinya jin lah. Kan bibitnya jin. Setengah jin setengah Kita manusia. harus dicek dulu sih dari kedokterannya. Kira-kira DNA-nya DNA mana, DNA jin Gimana apa kalau misalkan DNA dicek? suaminya? Dicek ternyata nggak ada. Yang jadi pertanyaan adalah kalau jin itu bisa menghamili si istrinya, itu DNA-nya dia menyerupai DNA-nya juga DNA si suaminya atau DNA jin. Ya pasti sih DNA jin, soalnya pada saat jin kan hanya menyerupai, bukan mengubah kan. Menyerupai berarti ya Itu cuma- teknologi tingkat tinggi men. Ya kan, menyerupai itu cuma ya bungkusnya doang kan, nggak sama Iya. isinya sebenarnya kan. Ya mungkin DNA jin. Itu pertanyaan sih ya. Ya juga Ketika sih. menyerupai apakah memang golongan darahnya sama, DNA-nya sama? Itu gimana mastiin ya? Kok jadi serem loh pada saat pulang ke rumah, apalagi suka Ya kan? pulang malam gitu. Coba tanya ibu kamu, mungkin ibu kamu sama ini juga pernah ngalamin seperti itu. Atau kamu anak jin sebenarnya? Iya loh. Coba. Kalau ibu mah bukan ngalamin kayak gitu, tapi ngalamin cerita horor. Ada lah. Oke. Saya Kamu pengen mau ceritain. yang mana? Ini cerita ibuku. Ada. Ada. Boleh. Oh sekarang. Nah, Cerita gini, pada saat dulu tuh kita kontrak lah di satu daerah, belum punya rumah. Di sore hari tuh hobiku tidur. hobi. Tapi gue masih kecil lah. Iya. Masih belum mikirin apa-apa, masih kecil, masih suka tidur sore-sore. Ibu lagi masak, ibu tahu aku lagi tidur. Pas ibu lagi masak, tiba-tiba dia narik bajunya dari bawah, dikira aku. Narik dari bawah, narik. Kata ibu aku, ya deh sebentar, ibu lagi masak. Dan kejadian terus berulang. Jadi pada saat udah dibilangin gitu, 5 menit kemudian diulangi lagi. Jadi kayak benar asli aja gitu kan. Tapi pada saat udah selesai masak, ibu aku lihat ke kamar, ibu aku lagi tidur. Ibu aku mikir, oh mungkin pada saat udah capek kali narik baju terus akhirnya ketiduran lagi. Besok ya terulang lagi. Dan diakalin lah. Tarikan pertama langsung lihat ke bawah. Terus pada saat lihat ke bawah, gak ada siapa-siapa. Padahal beberapa detik sebelumnya ada yang narik-narik. Eta, kumaha? Ini pasti kalau ibu-ibu tuh pasti sering sih ada yang di rumahnya kayak di Ya, apalagi dapur punya- lah. apalagi punya anak kecil gitu kan. Iya. Serem lah itu harusnya. Itu apa berarti ya? Tuyul kan atau Kayak tuyul. Suara sayur. maksudnya kalau narik-narik itu kan kalau anak kecil pertanda dia ingin sesuatu atau dia ingin ngobrol atau apalah. Iya. Ini atau berarti tuyulnya pengen apa ya? pengen main, Pengen main kan? pengen musuhin. Pengen susuin. Saya pengen denger sih cerita selanjutnya dari Rehan. Dari Rehan. Soalnya ini kayaknya ceritanya berlanjut. Iya. Banyak nih ceritanya. Gimana Han? Ceritain Han. Mau cerita yang semi horor atau yang mid Oh horor? ini jadi udah punya ada segudang cerita gitu. Udah ada kategorinya. Kategorinya horor gitu ya. Yang mana aja dulu lah. Atau yang Oh mungkin kebetulan Yolan belum tahu ya ini cerita ini. Teman saya pulang kerja malam-malam jam 12. Dia tuh pulangnya pakai angkutan umum, tapi kebetulan pas ketika jam 12 malam dia menggunakan ojek online. Jarak dari rumah sampai ke tempat kerjanya ya lumayan jauh ya. Terus dari sebelum gerbang depan ke dalam rumahnya itu jaraknya lumayan ya sekitaran 200-300 meter lah. Sepanjang jalannya itu kiri kanannya itu dia harus melewati kebun. Jadi kebun,
kebun perumahan, terus kebun lagi dikit perumahan aja, perumahan depan. Perumahannya ya bukan perumahan sih, kayaknya rumah-rumah gitu, rumah-rumah tapi ya semi semi permanen. Ada yang semi permanen, ada yang bagus, ada yang kurang gitu. Jalan gitu ya, biasa. Mungkin karena dia lelah gitu ya, cuek aja di jalan tuh dia mikir ya udah, mau ada atau enggak, mau ada sesuatu ataupun enggak ada sesuatu pun cuek. Nah, dia mikirnya udah gitu sebelumnya, jalan aja. Kebetulan karena jaraknya lumayan jauh ya, kalau jalan kaki ya, kalau 200 meter ya mungkin kerasanya jauh ya. Jalan biasa, jalan biasa. Pas ngelewat kebun pertama, bukan kebunnya, kayak apa ya, ya kebun tapi kecil-kecil gitu, gak panjang gitu, Tanaman gitu ya. pohon-pohon gede gitu di kiri kanan teh. Paruan lah. Kecil aja. Ada pohon-pohon gede ya di kiri kanannya itu ya. Pas ngelewat pertama, dia ngebawain bawa melati. Kok bawa melati ya? Dia nggak berani lihat kiri kanan. Tiba-tiba kan yang tadinya dia ngantuk capek tiba-tiba melek tuh matanya. Bawa apa ini? Dia nggak berani lihat kiri kanannya. Dia jalannya biasa. Tempo nggak cepat, masih biasa. Jarak 5 meter 10 meter di kiri kanan itu, nggak di kiri kanan ya, di sebelah kirinya gitu atau kirinya atau di kanannya ya. Dia ngerasa kok kayak ada yang ngikutin ya. Jalan-jalan gitu kresek. Dia mikir ini apa ya? Aku naikin lah tempo jalannya, cepetin. Lebih cepat dan jalan ya. Set. Loh kok ngerasa di sampingnya itu panas hawanya. Loh kok apa ya? Kebetulan di sepanjang jalan itu nggak ada lampu, kayak lampu pinggir jalan itu nggak ada loh. Cuma penerangan tuh dapat di rumah-rumah doang. Jadi nggak kurang terang, jalan itu rada gelap redup gitu lah. Jalan gitu. Dia mau noleh ke kiri, dan nggak ada apa-apa, tapi ngerasa di hawanya tuh kayak ngikutin, nggak tahu ada di belakangnya atau di sampingnya. Dia nggak boleh lihat ke belakang. Pas dia lari aja. Pas mau sampai rumahnya, di depan ada hujan. Di depan mana tuh? Pohon. Jadi deket rumahnya itu udah mau nyampe rumahnya depan tuh. Giginya sekali jalan teh. Langsung dia lari sampai rumah. Sampai rumah dia kepikiran, gimana nih? Pas sampai rumah ternyata udah di depan rumah ya, depan rumah. Ketok-ketok pintu. Wah, buka lah. Aku kira ceritanya ada beda sama situ. Ternyata Mandi, ini masih lanjut ini, tahu ini. Dia udah biasa kalau pulang kerja pasti mandi, mau jam berapapun ya, mandi aja dia. Mandi, tidur di kamar. Nah di kamar itu ada jendela itu keluar posisinya. Nggak dipakai horden, kebetulan jendelanya dalam buka gitu, yang dibuka slot buka. langsung kelihatan keluar gitu. Karena ada rangka-rangka besi gitu. Ya, kebetulan itu dia kasur di sebelahnya jendela banget, tapi posisi kepalanya di sini, jendelanya di sini. Nah, sebelum tidur ya dia pakai ganti baju ya, beres sebagainya. Nah pas dia mau tidur, lampu dia kan pakai redup ya, ada lampu redup untuk tidur ya, sengaja kayak lampu gimana ya, Lampu tidur lah ya. lampu tidur tapi bisa diredupin, nggak terang-terang amat. Dia redupin lampu, lihat dari jarak jauh kan rumahnya dekat sama kebun juga ya. Kalau dari jendela kan ternyata ada kebun, ada pohon-pohon kayak gitu. Si kuntilanak tuh masih nungguin gitu, Masih nungguin. Masih ngintip. dia ngintip. Bukan di jendela, ada di pohon gitu kan, kelihatan dari jendela kan, jarang ya, mungkin 10 meter ya dari ke jendela gitu, ngintip gini. Wah dia langsung udah tidur semalaman setelah itu Di tempat yang tadi dia nunjukin. ya. Yang gitu. Itu kalau aku yang ngalamin itu bakal aku terus liatin. Ini kuntilanak ngapain gitu kan? Ya. Kalau misalnya kuntilanak itu terbang nyamperin Pak, itu kabur. Ya. Masalahnya yang serem adalah kita nggak tahu nih dia mau ngapain. Iya dia mau ngapain? Apakah tiba-tiba muncul di depan? Kalau tiba-tiba muncul di depan itu makin tiba-tiba hilang. Kalau Terus tiba-tiba tiba-tiba ada di belakang. Tiba-tiba hilang juga jumpscare sebenarnya. Pas hilang tuh kita nggak tahu dia tuh bisa muncul di mana aja kan sebenarnya. Dia mau muncul apa emang benar-benar hilang? Apa benar-benar hilang juga. Makanya tuh kalau itu jadi ya, kalau aku ngalamin ya aku liatin terus aja gitu. Itu sih.